Pada zaman dahulu kala, ada sebuah benua bernama Westeros, tempat 7 kerajaan berdiri dengan segala intrik dan pengkhianatannya. Setiap wilayah memiliki penguasa sendiri-sendiri, tapi mereka semua tunduk pada satu raja yang duduk di Iron Throne atau tahta besi yang telah diperebutkan dengan darah dan pengkhianatan dari raja-raja yang ada di Westeros itu. Tapi di balik semua itu, ada rahasia besar yang mengancam seluruh Westeros, yaitu sesuatu yang telah lama terlupakan. Musim dingin yang sesungguhnya akan segera datang. Kisah ini dimulai di bagian paling utara Westeros atau di luar The Wall, tembok raksasa yang memisahkan Westeros dengan dunia kegelapan yang gak dikenal. Saat itu, 3 anggota Night's Watch atau pasukan penjaga tembok sedang berpatroli di hutan bersalju. Mereka menemukan pemandangan mengerikan. Mayat-mayat tergeletak. Saat mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tiba-tiba sesuatu muncul dari kegelapan. Hanya 1 orang yang berhasil melarikan diri. Sementara itu, ada kastil megah di utara Westeros bernama Winterfell. Di sana terdapat seorang raja bernama Ned Stark, penguasa wilayah ini. Beliau adalah pria yang terkenal dengan kehormatan dan kejujurannya. Bersamanya ada istrinya bernama Catelyn Stark, serta anak-anak mereka bernama Robb, sang pewaris Winterfell yang gagah. Lalu Sansa, yang bercita-cita menjadi seorang ratu. Arya, gadis tomboy yang tidak sesuai dengan norma bangsawan. Lalu ada juga Bran, bocah pemberani yang suka memanjat. Dan Rickon yang saat itu masih kecil. Selain itu, ada satu sosok yang selalu berada di pinggiran, yaitu Jon Snow. Inilah aktor utama kita. Beliau adalah anak haram dari Ned Stark atau anak hasil perselingkuhan lah. Meskipun dibesarkan di Winterfell, dia selalu merasa asing dalam keluarganya ini. Pagi itu, Ned dan pelayannya menangkap pria yang melarikan diri dari Beyond the Wall atau pria yang di awal film tadi. Karena di Westeros sendiri, melarikan diri dari tugas adalah sebuah pengkhianatan dan hukumannya adalah hukuman mati. Tapi pria itu memberikan sebuah alasan jika monster berbahaya telah menyerang mereka semua. Tapi Ned dan para pelayannya tidak percaya, menganggapnya bahwa itu hanya sebuah legenda dan mitos belaka. Dan dengan pedang panjangnya, Ned mengeksekusi pria itu di hadapan anak-anaknya. Know if you do. Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm. Sebagai pembelajaran bahwa keadilan harus dijalankan dengan tangan sendiri. Dan saat mereka pulang, mereka menemukan sebuah serigala raksasa atau yang dinamakan dengan Direwolf, makhluk langka yang menjadi lambang keluarga Stark. It's a direwolf. You want to hold it? Dan di saat itu juga, mereka juga menemukan ada 6 anak serigala. Sama persis seperti jumlah anak Ned. Dan masing-masing anak Ned diberi 1. Bahkan Jon Snow yang selalu merasa terasing mendapatkan seekor serigala albino yang kemudian diberi nama Ghost. Dan pada suatu pagi, Winterfell akan kedatangan raja bernama Robert Baratheon. Beliau merupakan raja Iron Throne atau raja dari segala raja di Westeros. Saat sang raja tiba, seluruh keluarga Stark berdiri menyambutnya kecuali Jon. Dia sadar bahwa anak haram tidak memiliki tempat dalam upacara kehormatan. Saat perjamuan besar diadakan, dia tidak duduk bersama keluarga, melainkan di antara para prajurit biasa. Dan di tengah keterasingannya,
Benjen Stark atau pamannya datang menemuinya, dan beliau pun ngomong, kehidupan di Next Watch bukan seperti yang kamu bayangkan. Kamu akan meninggalkan segalanya, keluargamu, namamu, bahkan hakmu sebagai seorang pria. Jon pun ngungkapin, aku siap, gak peduli semua itu, ujar Jon. Pamannya yaitu Benjen Stark adalah seorang ranger di Next Watch, dan Jon berharap bisa menemukan tujuan hidupnya di sana. Your uncle's in the Night's Watch. Jon bertemu dengan Tyrion Lannister. Dia merupakan seorang pria cerdas, namun sering diremehkan karena tubuhnya yang ini. Percakapan mereka mengubah cara Jon memandang dirinya sendiri. Tyrion pun mengungkap, jangan lupakan siapa dirimu, karena dunia gak akan membiarkanmu lupa, karena itu seperti baju besi dan tidak ada yang bisa melukaimu, ucap Tyrion. Saat melihat saudara-saudaranya memiliki peran dalam keluarga, Jon mulai merasa bahwa di Winterfell bukanlah tempatnya. Robb yang akan menjadi pewaris, Sansa yang mungkin akan menjadi ratu, dan bahkan Bran dan Rickon yang masih kecil. Sementara Arya memiliki kebebasannya sendiri, tapi Jon, dia nggak punya tempat. Satu-satunya jalan yang terlihat baginya adalah Next Watch, pasukan yang menjaga The Wall. Is this your first time in the North, Your Grace? Competition has become a bit stale. I don't fight. Dan usut punya usut, kunjungan Raja Robert ke Winterfell membawa lebih dari sekedar perayaan. Dia datang bukan cuma untuk melihat sahabat lamanya yaitu Ned, tetapi juga untuk meminta Ned menjadi Hand of the King atau tangan kanan sang raja, dan juga menjadi penasihat utama kerajaan di King's Landing atau tempat Iron Throne itu bersemayam, menggantikan Jon Arryn yang baru saja meninggal secara misterius di sana. If I get through this without squirting. Dan di tempat lain, seorang anak laki-laki atau Bran ini yang suka memanjat tanpa sengaja menyaksikan sesuatu yang seharusnya nggak dia lihat. Stop! Melihat Cersei Lannister atau istri dari sang Raja Robert sedang berselingkuh dengan Jaime, saudara kandungnya sendiri. Hubungan ini sangat terlarang. Jaime yang menyadari bahwa bocah itu melihat mereka gak punya pilihan lain daripada ketahuan tanpa ragu. The things I do for love. Sementara itu di tempat lain, dua pewaris terakhir kerajaan Targaryen yaitu Viserys dan Daenerys masih hidup dalam pengasingan. Usut punya usut, bapak mereka atau sang Raja Iron Throne terdahulu telah dibunuh oleh Jaime Lannister atau tangan kanannya sendiri. Dan kini mereka mencari cara untuk merebut kembali tahta Iron Throne yang sudah seharusnya menjadi hak mereka. Viserys yang haus kekuasaan melihat adiknya yaitu Daenerys sebagai alat. Dia menikahkannya dengan Khal Drogo atau pemimpin ganas dari suku Dothraki demi mendapatkan pasukan untuk merebut kembali Westeros. Say anything. Did he like her? Trust me, Your Grace. If he... Little black-haired beauty. Dan keesokan paginya, Jon bersiap meninggalkan Winterfell. Dia berdiri di halaman, memandang rumah yang gak pernah benar-benar menjadi miliknya. Dan malam sebelum keberangkatannya, dia berpamitan dengan keluarganya, yaitu Robb Stark, saudara yang paling dekat dengannya. Dia memeluknya tanpa banyak kata. Lalu Arya Stark, adik yang selalu menganggapnya kakak sejati. Dia menerima hadiah dari Jon, yaitu pedang tipis yang dia namai dengan Needle. This is... I came to say goodbye to Bran. Diiringi udara dingin, Jon naik ke punggung kudanya dan meninggalkan Winterfell menuju The Wall, tempat dia akan mengabdikan hidupnya bagi Next Watch. It's great honor serving in the Night's Watch. Dalam perjalanannya, dia ditemani oleh Tyrion Lannister, pria yang tadi itu. Tyrion yang tahu bagaimana rasanya dipandang rendah, memberikan nasihat yang akan selalu diingat Jon. Jangan lupa siapa dirimu, karena dunia nggak akan membiarkannya. Dan setelah perjalanan panjang, Jon akhirnya tiba di Castle Black atau tempat benteng besar The Wall itu berada.
Tapi harapannya tentang Nextwatch segera hancur, yang dia bayangkan sebagai ordo kesatria terhormat. Dan rupanya anggota dari Nextwatch ini hanyalah kumpulan pencuri, pemerkosa, dan orang-orang buangan. Mereka memandang John dengan kebencian. Bagi mereka, John adalah anak bangsawan yang tidak tahu bagaimana rasanya berjuang untuk bertahan hidup. Dan gak lama kemudian, dia diperkenalkan pada rekrutan lain dan pelatih mereka yang kejam bernama Alistair, seorang pria kejam yang senang merendahkan mereka. Lalu ada Grant, Pip, dan Rush. Broke my nose, bastard. What you looking at, Half? Suatu hari, ada seorang rekrutan baru bernama Sam. Dia merupakan seorang pria yang bertubuh besar, pemalu, dan penuh ketakutan. Sam ini gak datang ke Nextwatch karena pilihannya sendiri, melainkan karena paksaan bapaknya yang menganggapnya gak berguna. Till he finds his feet. He yielded. Ketakutan Sam ini membuatnya menjadi target empuk. Para rekrutan lain menindasnya, membulinya dan memukulnya, memperlakukannya semena-mena. Malam harinya, setelah melihat Sam diperlakukan seperti itu, John gak bisa lagi tinggal diam. Dia mengumpulkan teman-temannya, Grant dan Pip, dan berbicara dengan tegas. "Jika kalian menyentuh Sam lagi, kalian harus berhadapan denganku," ujar John. Ancaman itu cukup menghentikan pembulian terhadap Sam. Dan di bawah langit kelabu dan angin yang menusuk, John berdiri bersama rekrutan lainnya. Mereka telah menyelesaikan pelatihan, dan malam ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pengambilan sumpah Nextwatch. Dan di dekat pohon dewa, tempat suci di dekat tembok, John dan para rekrutan lainnya berlutut di hadapan pohon itu yang berwajah merah darah. Dengan suara tegas, mereka mengucapkan sumpah yang akan mengikat mereka seumur hidup sebagai Nextwatch. I at my post. I am the sword in the darkness, life and honor to the Night's Watch for this night. Kemudian harinya, John mulai menjalani tugasnya sebagai penjaga malam. Tapi ketenangan itu nggak bertahan lama. There's no rider. Benteng pun gempar. Mayat Otor dan Jever, dua penjaga yang hilang kemarin di luar tembok, ditemukan dalam keadaan beku tetapi tetap utuh. Gak ada tanda-tanda luka, seolah mereka hanya tertidur dan gak pernah bangun lagi. Dan sesampainya John di ruangan Commander atau pemimpin para Nextwatch ini yang bernama Mormon, John menyaksikan bagaimana tubuh Otor terbaring diam. Tapi saat malam semakin larut, sesuatu yang mengerikan terjadi. Look, Commander. Mayat itu bangkit dengan mata biru yang bersinar dalam kegelapan. Dia terus maju, tak terhentikan. Dengan cepat, John meraih obor yang menyala, lalu melemparkannya ke arah makhluk itu. Api pun menyambar, dan mayat hidup itu menjerit, terbakar hingga menjadi abu. Untuk pertama kalinya, John menyaksikan sendiri bahaya sebenarnya yang mengancam dari balik tembok. Ini bukan sekedar dongeng cerita lama yang telah diceritakan oleh leluhur mereka. Legenda tentang White Walker atau makhluk dengan mata biru itu nyata, dan mereka akan datang dalam musim dingin ini. Esok harinya, kabar buruk datang. Benjen Stark atau paman John yang menjadi First Ranger belum kembali dari ekspedisinya. Lord Commander Mormon yang mengetahui hal ini memutuskan untuk bertindak. Dia memutuskan untuk misi pencarian Benjen Stark dan para krunya. John melihat para penjaga mulai bersiap, kuda dipasangi pelana, persediaan makanan dan senjata dikemas, dan para ranger mengenakan jubah hitam tebal mereka. Misi ini berbahaya, tapi John tahu dia nggak bisa tinggal diam saja. John dan pasukan Nextwatch berangkat. Dan bersama kelompok ranger terbaik, John melintasi hutan es yang sunyi. Di antara mereka ada Corin Halfan, seorang legenda di Nextwatch, atau pria yang telah bertahun-tahun berburu welding atau kelompok barbar dan mengetahui setiap bahaya di luar sana.
Dia pun ngomong, "Dengarkan baik-baik, Snow," kata Corin di tengah perjalanan. Suaranya setajam udara dingin. Musuh kita bukan hanya Welding, tapi ada sesuatu yang lebih berbahaya di luar sini. Even dumber than you look. It's just work. These goat fuckers before night falls and they find us. Saat fajar menyentuh langit kelabu, kelompok John menemukan jejak kaki di atas salju. Welding, mereka segera mengikuti jejak itu hingga akhirnya tiba di sebuah lembah berselimut kabut. Mereka pun segera menyergap para Welding ini. Come on, answer. I've known a wildling to bite off his tongue instead of talking. "Namaku Ygritte," katanya. Suaranya dingin namun menantang. John memegang pedangnya, tapi dia nggak mampu mengayunkannya. Rencananya mereka akan mengeksekusinya di tempat. Ia nggak bisa membunuh wanita yang nggak bersenjata dan sudah menyerah, ujar John. Corin memperhatikan John lalu berkata, "Kalau kau nggak bisa menghabisinya, maka aku yang akan melakukannya." John mengikat tangan Ygritte dan menariknya pergi. Top. Don't take too long. We're deep in their country now. Tapi wanita itu nggak takut, malah terus ngoceh, menanamkan keraguan dalam pikirannya. "Kau bukan Nextwatch sejati, John," bisiknya di antara langkah mereka. "Kau anak haram yang mereka buang ke sini. Seharusnya kau bersama kami, para Welding." Dan tanpa sadar, mereka malah terpisah dari kelompoknya. Saat malam tiba, John dan Ygritte masih terpisah dari kelompoknya. Kabut semakin tebal dan suara di kejauhan. Ada Welding lain, membuat John sadar bahwa dia telah masuk ke dalam perangkap. John pun tertangkap dan dibawa ke pemimpin mereka, Rattleshirt namanya, seorang Welding bertubuh besar yang mengenakan baju zirah dari tulang manusia. Dia melihat John dengan tatapan penuh kebencian. "Anjing Nextwatch, mengapa kami harus membiarkanmu hidup?" katanya. Tapi Ygritte berbicara. "Dia merupakan tawanan yang istimewa dan dia bisa menjadi salah satu dari kita," katanya. Tapi dia harus membuktikan dirinya. Welding bukanlah orang-orang yang percaya pada kata-kata. Mereka ingin bukti, dan bukti itu harus datang dari darah. Keesokan paginya, di depan semua Welding, John memberikan sebuah pedang. Corin telah tertangkap juga saat itu. Lututnya tertekuk di salju. Dia menatap John, dan dalam sorot matanya ada sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. "Lakukan," bisik Corin, nyaris tak terdengar. "Buat para Welding ini percaya padamu." John menggenggam pedangnya dengan erat. Tangannya bergemetar, tapi ia tahu ini bukan hanya tentang hidup atau mati. Ini tentang kelangsungan misinya, tentang menyelamatkan Nextwatch dari ancaman yang lebih besar. Dengan satu tebasan cepat, pedang John menembus tubuh Corin. Para Welding pun bersorak. Mereka percaya bahwa John telah memilih sisi mereka. Tapi dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan pengkhianatan. Ini adalah pengorbanan dari Corin yang menyuruhnya untuk membunuhnya agar membuktikan kesetiaannya kepada Welding. John bukan lagi seorang penjaga Nextwatch. Kini dia adalah seorang infiltrator di antara musuhnya, atau akan menjadi mata-mata para Welding ini, melangkah lebih dalam ke dunia yang gak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tell me what you know. They're a four to a patrol. Esok hari pun tiba. Kini John mulai bergaul dengan mereka. Dia belajar cara berburu dengan Tormund, seorang pejuang Welding yang ganas yang selalu penuh tawa, tapi juga penuh kecurigaan terhadap John. John melihat bagaimana mereka hidup, bukan sebagai pasukan penyerbu, tapi sebagai manusia yang hanya ingin bertahan hidup. Tapi di antara mereka semua, ada satu orang yang paling dekat dengan John, yaitu si Ygritte. Awalnya hubungan mereka penuh ejekan dan sindiran. Ygritte sendiri selalu mengingatkan pada John bahwa dia nggak tahu apa-apa tentang Welding. Tapi semakin hari, kata-kata itu berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut. Dan pada suatu malam, saat mereka berkemah di dalam goa yang hangat,
Ygritte mendekatinya. Matanya berbinar dalam teraman cahaya api. "Kamu masih berpikir seperti seorang Night's Watch," kata Ygritte. "Tapi kau bukan milik mereka lagi. Kau milikku," ujar Ygritte. Dan tanpa bisa mengelak dari perasaan yang telah lama tumbuh, Jon menyerah pada hatinya. Ia mencium Ygritte. You seem to like it. I like to sleep this cave, Jon Snow. Esok hari pun tiba. Jon menatap dari kejauhan ketika pasukan Welding bergerak di hutan belantara. Mereka bukan lagi sekedar kelompok yang ingin bertahan hidup, tapi mereka adalah pasukan perang ganas yang siap menyerbu tembok Night's Watch. Dan di sampingnya Tormund menyeringai sambil mengasah kapaknya. "Sudah saatnya, Jon," katanya. "Night's Watch yang kalian banggakan itu akan runtuh dan kau akan melihat siapa yang pantas menguasai kerajaan utara," ucapnya. Tapi Jon gak bisa mengabaikan apa yang dilihatnya. Mereka membunuh tanpa ampun, menyerang desa-desa kecil, membantai orang-orang yang gak bersalah. That won't help you. You understand. Let me stand at least. Si Tormund menyerahkan belatinya pada Jon. "Bunuh dia," katanya. Jon menatap lelaki tua itu, matanya penuh ketakutan. Tapi ia nggak tega. Ia tetap berdiri tegak, seolah menerima takdirnya. Tangannya pun gemetar. Dan kemudian Jon pun bertindak. You were right, though. Dia berbalik menyerang Welding dan seisi kelompok tersebut terkejut. Jon melarikan diri tanpa henti. Salju dan ranting tajam mencambuk wajahnya, tapi ia nggak peduli. Satu-satunya pikiran adalah Castle Black. Dia harus cepat kembali. Dia harus segera memperingatkan rekan-rekan Night's Watch-nya akan serangan Welding yang akan segera tiba. I don't think he can see us. Jon akhirnya tiba di gerbang benteng, tertatih, terluka, tetapi masih hidup. Tapi nggak ada waktu untuk tenggelam dalam kesedihan. Perang sudah di ambang pintu. Alistair, pria yang selalu membencinya, menyipitkan mata dengan penuh curiga pada Jon. "Jadi kau kembali sebagai mata-mata Welding." Jon pun menyampaikan apa yang telah dilihatnya. Dia memperingatkan jika para Welding akan menyerang dalam jumlah yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Mereka punya raksasa, mereka punya pejuang ganas, dan mereka akan membakar tembok kita jika kita nggak bersiap, ujar Jon. Dan benar saja, Jon melihat ke arah utara. Ribuan Welding beserta para raksasa telah berkumpul di balik hutan, siap untuk menyerang. Lonceng tanda bahaya berdentang, panah disiapkan, pedang ditarik dari sarungnya. Saudara-saudara Night's Watch bersiap menghadapi kematian. Dan kemudian serangan dimulai. Para Welding menyerbu dengan raungan perang. Raksasa menggempur gerbang dengan kayu besar, sementara panah berapi berterbangan di udara, membakar bangunan dalam benteng. Dari sisi selatan, kelompok Welding yang sudah menyusup lebih dulu mulai terobos. Di tengah kekacauan, Jon bertarung seperti seekor serigala yang terjebak di sarang singa. Dia menembas satu musuh, lalu berbalik dan menangkis serangan lain. Dia melihat Grant dan beberapa rekannya bertahan di terowongan, menghadapi raksasa yang menerjang masuk.
tengah pertempuran di antara api dan darah, Ygritte berdiri di sana. Busurnya terangkat, matanya berkaca-kaca. Jon pun membeku. Mereka bertemu dalam keheningan yang menyakitkan. Jon pun bingung harus gimana. Tetapi kemudian panah menembus dada Ygritte. Kita seharusnya tetap tinggal di dalam goa, ujar Ygritte. Sebelum nafas terakhirnya hilang di udara dingin, Jon gak bisa jawab. Hanya bisa menatap wajah gadis yang pernah dia cintai dan kini telah pergi. Esok hari pun tiba. Dengan luka di tubuh dan hati yang berat, Jon membuat keputusan berbahaya. Dia akan melakukan negosiasi kepada para Welding. Karena Jon juga tahu jika pertempuran terus berlanjut, lebih banyak nyawa akan melayang. Dan sesampainya di perkemahan Welding, Jon berjalan melewati ratusan pasang mata yang penuh kebencian. Ia dituntun ke dalam tenda besar di mana pemimpin para Welding duduk dengan tenang, seorang raja tanpa mahkota. Aku datang untuk bernegosiasi, ujar Jon. Suaranya tegas meskipun tubuhnya lelah. Sang pemimpin Welding itu menuangkan anggur ke dalam 2 cawan. Aku cuma ingin satu hal, Jon. Kami ingin melewati tembok. Kami gak ingin bertarung lagi. Kami ingin bertahan hidup. Jon pun terdiam. Dan sebelum Jon bisa menjawab, tiba-tiba para tentara berkuda menerjang masuk ke perkemahan Welding, menyerang mereka tanpa ampun. Ini adalah pasukan Stannis Baratheon atau sang raja dari salah satu kerajaan di utara telah tiba. Sangat gila sekali. Pasukannya menghancurkan Welding dengan kekuatan penuh, menebas mereka seperti badai salju yang melanda lembah. Dan dalam sekejap, perang yang sudah hampir berakhir berubah menjadi pembantaian. Dan saat debu mereda, Stannis atau sang raja turun dari kudanya dan menatap Jon. "Siapa kau?" tanya Stannis. "Aku Jon Snow, anak haram Ned Stark atau penguasa Winterfell." Dan para Welding yang masih tersisa serta pemimpinnya ditawan di Castle Black. Salju turun tipis di Castle Black. Udara terasa beku, tapi pikiran Jon jauh lebih berat daripada dinginnya angin saat itu. Ia berdiri di puncak tembok, menatap jauh ke selatan, ke arah tanah yang pernah menjadi rumahnya, yaitu Winterfell. Dan di belakangnya, langkah berat mendekat, yaitu si Stannis, sang raja tanpa mahkota, berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh maksud. "Winterfell adalah milikmu, Jon," kata Stannis. "Aku bisa menjadikanmu seorang Stark. Aku bisa memberimu rumah, tanah, gelar, dan nama yang seharusnya kau miliki," ujar Stannis. Jon terdiam. Itu adalah tawaran yang gak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seumur hidupnya, dia hanyalah seorang anak haram, bayangan dari seorang ayah yang bahkan tak pernah mengakuinya sepenuhnya. Kini, dengan satu kata dari seorang raja, ia malah bisa menjadi seseorang yang dihormati. Tetapi hati Jon tidak berada di selatan. Ia menggeleng perlahan. "Aku bersumpah kepada Nextwatch, aku gak bisa mengingkarinya." Stannis menatapnya tajam, lalu mendesah, "Kau keras kepala seperti bapakmu, Jon." Dengan keputusan itu, Jon telah memilih jalannya sendiri. Ia gak akan menjadi Lord of Winterfell atau penguasa Winterfell. Ia akan tetap di tembok, di antara saudara-saudara Nextwatch-nya, menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari politik para raja. We'll make you a Stark with the stroke of a pen. It's the first thing I ever remember wanting. You deserve this. You do. I couldn't be happier for you. Dan beberapa saat kemudian, di dalam aula Castle Black, para saudara Nextwatch berkumpul. Hari itu adalah hari pemilihan Lord Commander yang baru, atau pimpinan tertinggi bagi mereka yang bersumpah menjadi Nextwatch. Nama-nama disebutkan. Alistair, seorang veteran keras yang membenci Jon, menjadi kandidat utama.
Beberapa mendukung Dennis, seorang ksatria tua dari Shadow Tower. Jon tidak mengharapkan apapun. Dia cuma duduk diam, mendengarkan perdebatan. Tetapi kemudian Sam berdiri dan berbicara dengan suara yang mengejutkan semua orang. Aku tahu, gak semua dari kalian menyukai Jon. Tapi aku tahu juga suatu hal, gak ada di antara kita yang lebih memahami tembok ini daripada Jon. Dia telah bertarung untuk kita, dia telah berdarah untuk kita, dan dia rela mati untuk kita jika perlu. Ruangan pun menjadi hening karena ucapan Sam itu. Voting pun diadakan, dan kemudian suara terbanyak jatuh pada Jon Snow. Dan dengan ini, Jon Snow terpilih sebagai Lord Commander atau pemimpin para Night's Watch yang ke-998. Semua mata tertuju padanya, beberapa dengan hormat, tapi beberapa yang lain dengan kebencian. Dia kini adalah pemimpin Night's Watch. Esok hari pun tiba. Ada kabar buruk dari utara, yaitu dari Hardhome atau pemukiman terbesar Welding di tepi laut beku. Mereka telah jatuh dalam kekacauan. Ribuan Welding di sana terjebak. Laporan dari pengintai mengatakan jika sesuatu sedang bergerak di balik kabut. Mayat-mayat berjalan. Itu adalah para pasukan White Walker yang telah tiba. Jon, yang kini telah menjadi Lord Commander, merenungkan laporan itu. Sebagai Lord Commander, dia tahu jika tugasnya adalah untuk menjaga tembok saja, bukan menyelamatkan musuh lama mereka. Tapi Jon sendiri telah melihat apa yang ada di balik tembok. Dia tahu persis ancaman sesungguhnya bukanlah para Welding, melainkan para White Walker yang gak bisa dihentikan. Lantas Jon pun mengumpulkan para dewan Night's Watch di dalam aula besar. A dozen abandoned villages. And why do you think the farmers abandoned those villages? We've been fighting them for thousands of years. Dengan suara mantap, dia mengumumkan keputusannya. Kita akan pergi ke Hardhome dan membawa para Welding ke selatan, melewati tembok dan menyelamatkan mereka. Hal ini membuat suasana semakin mencekam. Jon menatap mereka satu persatu dan ngomong, mereka bukanlah musuh kita lagi. Musuh kita ada di luar sana, dan jika nggak bersatu, kita semua akan mati. Gak ada sorakan dukungan, gak ada anggukan setuju, cuma tatapan kosong dan bisikan ketidakpuasan terhadap keputusan Jon. Mereka tidak melihat apa yang telah Jon lihat, tidak percaya bahwa ancaman White Walker yang lebih besar sedang bergerak. Tapi Jon gak punya pilihan lain. Dan malam itu, dia menulis surat kepada Stannis Baratheon, meminta bantuan kapal-kapal guna membawa Welding dari Hardhome. Will there be anything else you need, Lord Commander? Who leads them? You. Hard to lead when you're in chains. Kemudian dia berbicara dengan Tormund, mantan musuh yang kini akan menjadi sekutunya. Dia masih ditawan di Castle Black, dan Jon pun ngomong, kau akan ikut denganku, kata Jon. Tormund menyeringai, kau memang benar-benar punya nyali, Jon. Tapi Hardhome itu bukan tempat yang ramah. Jon gak menjawab. Dia sudah memilih jalannya, dan dia tahu jalan itu cuma akan menjadi semakin gelap. They need to get south of the wall before it's too late. We don't have much time, and most of them are at Hardhome. You know what that is? Esok hari pun tiba. Angin dingin berhembus kencang saat Jon Snow dan rombongannya berlabuh di Hardhome, sebuah desa di pesisir utara yang dipenuhi oleh para Welding. Mereka datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai penyelamat. Jon tahu jika tembok gak akan bisa bertahan jika mereka gak bersatu menghadapi bahaya yang lebih besar, yaitu para White Walker. Jon pun langsung memberitahu tentang ancaman para White Walker. Awalnya, para pemimpin Welding justru menolak. Mereka masih melihat para Night's Watch ini sebagai musuh lama mereka. Tapi ketika Jon menunjukkan sebuah pedang bernama Valerian, atau pedang yang terbuat dari besi yang gak akan bisa patah, dan Jon berbicara dengan Tormund, kepercayaan para Welding ini mulai tumbuh.
Stop them, and all the Southern Kings can't stop them. Dan kemudian langit berubah, salju turun lebih tebal, angin membawa suara aneh, jeritan yang gak berasal dari makhluk hidup. Tiba-tiba para White Walker itu datang. Dan dari balik kabut, pasukan ribuan White Walker muncul. Mata mereka bersinar biru pucat, tubuh mereka berjalan tanpa lelah. Dinding kayu Hard Dome pun hancur dalam sekejap. Saat itulah dia melihat sesuatu yang gak pernah ia bayangkan. Seorang White Walker menghadangnya. Jon mengangkat pedangnya, bersiap menerima kematiannya. Tapi saat pedangnya menebas White Walker, pedang itu gak pecah. Jon menebas lagi, dan White Walker itu hancur menjadi serpihan es. Dan para Welding yang menyaksikan itu terkejut. Mereka kini tahu apa yang diucapkan Jon adalah benar adanya. Legenda tentang para White Walker bukan cuma sekedar dongeng belaka, tapi kemenangan kecil itu gak berarti banyak. Hard Dome telah jatuh. Jon dan yang lainnya berlari menuju kapal, meninggalkan ribuan orang yang masih berjuang di daratan. Raksasa pun membantu mereka menghadapi para White Walker yang gak ada habisnya ini. Di saat terakhir sebelum kapal mereka berlayar, Jon melihat ke tebing, dan di sana berdiri seorang pria bertubuh tinggi dengan jubah hitam dan mahkota es. Night King atau pimpinan para White Walker. Dengan satu gerakan tangannya, sang Night King ini menghidupkan semua mayat yang baru saja tewas. Mereka membuka mata. Kini mereka hidup lagi menjadi pasukan kematian White Walker. Jon cuma bisa menatap, menyadari bahwa perang yang sesungguhnya baru aja dimulai. Esok hari pun tiba. Setelah perjalanan panjang dan menyakitkan, Jon kembali ke Castle Black, membawa serta para Welding untuk diselamatkan. Tetapi kepulangannya terasa dingin, bukan cuma karena salju yang turun, tapi karena mata saudara-saudara Nightwatch-nya yang kini menatapnya dengan curiga. Or her. Every one of them is alive because of you. Kau membawa musuh-musuh kita melewati tembok, kata Alistair. Dengan nada penuh kebencian, kau mengkhianati Nightwatch. Jon lelah, dia telah melihat kematian sejati, melihat ancaman yang lebih besar dari sekedar perseteruan lama. Tapi saudara-saudara Nightwatch-nya ini gak mengerti. Mereka masih terjebak dalam ketakutan lama, dalam kebencian lama terhadap para Welding. Malam harinya, Lord Commander, it's one of the wildlings you brought back. Ollie atau seorang Nightwatch yang masih bocah datang ke ruangan Jon dengan wajah panik. Lord Commander, mereka menemukan Welding di luar gerbang. Tanpa ragu, Jon segera keluar. Lalu Alistair mendekat dan yang terjadi For the Watch. Dan di sana, dengan salju yang mulai memerah, Jon Snow, Lord Commander ke-998 dari Nightwatch, menghembuskan nafas terakhirnya. Weh, gila. Udah jauh-jauh gini malah Jon mati. Gila. Mereka mengkhianati Jon karena gak puas dan gak terima dengan keputusan Jon yang menyelamatkan para Welding melalui tembok dan membawanya keluar.
Dan setelah kematian Jon, malam itu sangatlah sunyi di Castle Black. Angin dingin melintasi dinding batu, menggigilkan siapapun yang berdiri di situ. Jon terbaring kaku di atas meja kayu, kulitnya pucat seperti mayat yang telah lama membeku. Orang-orang kepercayaan Jon berkumpul di sekelilingnya, Davos, Tormund, dan ada salah satu pendeta wanita merah yang kini meragukan keyakinannya sendiri. Dia bernama Melisandre. Dengan tangan gemetar, dia menempelkan telapak tangannya di dada Jon, membisikkan doa-doa kuno dalam bahasa yang gak dimengerti. Detik demi detik berlalu. Gak ada yang terjadi. Tormund mengalihkan pandangannya. Davos menghela nafas berat. Harapan yang tersisa mulai memudar. Satu persatu mereka meninggalkan ruangan, meninggalkan Jon seorang diri, seorang mayat tanpa nyawa. Lalu tiba-tiba dia hidup lagi. Jon terengah-engah, tubuhnya melengkung ke atas seolah tersedot kembali ke dunia. Matanya terbuka, penuh kebingungan dan ketakutan. Dia telah mati, ia telah melihat kegelapan, tapi kini dia hidup kembali. They stopped me. The lady brought you back. Afterwards, the Lord let you come back for a reason. Why? I don't know. Maybe we'll never know. Dan esok hari pun tiba. Jon berdiri di halaman Castle Black. Para anggota Night's Watch menatapnya dengan perasaan campur aduk dan ketakutan. Gak percaya, keajaiban dan keheranan. Jon telah hidup kembali. Namun ada satu hal yang belum selesai. Orang-orang Night's Watch yang telah membunuhnya. Dan saat itu juga di depan gerbang 4 orang berdiri dengan tali gantung melingkar di leher mereka. Alistair, Odell, Bowen, dan Olly. Mereka akan dihukum mati. Jon menatap mereka satu persatu. Alistair tampak menyesal. Gimana bisa kau hidup lagi, Jon? Kau adalah orang yang paling gila yang pernah kutemui. Tapi Jon gak mau menjawab. Ia menghunus pedangnya dan memutus talinya. Dan para pengkhianat pun mati seketika. Setelah semua yang terjadi, setelah dia mati dan bangkit kembali, dia rasa sumpahnya sebagai Night's Watch telah berakhir. Maka dia menyerahkan jubahnya, melemparkan tanda panglimanya, dan berjalan keluar dari Castle Black. Tugasku telah usai, bisiknya. Dia meninggalkan kehidupan lamanya di belakang. Dia rasa dia yang sekarang bukanlah dirinya yang dulu setelah kebangkitannya dari kematian. Jon pun pergi meninggalkan Castle Black. Berbulan-bulan pun berlalu. Kini Jon sedang berkumpul dengan Sansa Stark, saudara tirinya yang sudah berhasil melarikan diri dari kekejaman Ramsay Bolton atau seorang raja dari utara. Winterfell, usut punya usut, telah dikuasai oleh Ramsay Bolton dan rakyat utara hidup dalam ketakutan. Jon tahu misinya sekarang yang harus dilakukan adalah merebut kembali rumahnya yaitu Winterfell. Dia berkeliling ke setiap wilayah di utara, memohon dukungan dari para raja yang ada di sana. Beberapa setia kepada keluarga Stark. After they finish with me, they'll come for you. No. Tapi banyak juga yang ragu, bagaimana bisa mereka, keluarga Stark, bisa menang melawan pasukan Bolton yang jauh lebih besar dan lebih terlatih. Namun, ketika mereka kehilangan harapan, datanglah Lady Lyanna Mormont, seorang gadis kecil bangsawan dengan hati sebesar serigala. Aku cuma punya 62 prajurit, katanya dengan suara lantang, tapi mereka semua bertarung layaknya puluhan ribu prajurit. Kepercayaan pun mulai tumbuh dan lambat laun pasukan mereka terbentuk. Those mountains are a natural fortification. There's a stream down there for the horses. Not 2,000 wildlings, 200 hornwoods,
Killed 62 men from a 10-year-old. So Davos is the reason I'm standing here. Tormund dan para Welding lainnya kini menjadi pengikut setia Jon karena Jon telah menyelamatkan mereka dari kematian. Kemudian tibalah hari pertempuran. Di dataran bersalju di luar Winterfell, Jon berdiri di tengah pasukannya. Berhadapan langsung dengan Ramsay Bolton. Ramsay dengan senyum liciknya memainkan permainan kotor. Dia melepas Rickon Stark yang saat itu sudah remaja cuma untuk menghabisinya dengan panah saat dia berlari ke arah Jon. Darah Jon pun mendidih. Dia nggak lagi berpikir, nggak lagi menunggu. Dengan pedang terhunus, dia berlari ke arah musuh. Pertempuran pun meledak. Darah bercampur lumpur, kuda-kuda berjatuhan. Jon bertarung dengan segala yang dia miliki, menebas, memukul, menahan serangan dari segala arah. Tapi pasukan Jon tampak akan kalah dan kewalahan. Dia pun terkubur di bawah tumpukan mayat, hampir mati lemas. Tapi dia bangkit saat segalanya tampak akan berakhir. Tiba-tiba bala bantuan datang. Mereka adalah pasukan dari kerajaan Arryn, dipimpin oleh Sansa dan Littlefinger. Mereka menyerbu pasukan Bolton, membalikan keadaan. Jon gak lagi menunggu. Dia menerobos gerbang ke Winterfell, mengejar Ramsay Bolton yang melarikan diri. Dan di sana, Ramsay mencoba menantangnya dalam duel panah, tapi Jon dengan mudah menangkisnya. Jon menghajar wajah Ramsay berulang kali, pukulan demi pukulan hingga darah memenuhi lantai batu itu. Tapi ia berhenti. Winterfell adalah milik Stark, katanya dengan dingin dan tegas. Dia pun menyerahkan Ramsay kepada Sansa untuk dikurung. Dan nasib kejam pun menimpa Ramsay. Sansa yang cantik tapi kejam, dia melepaskan anjing-anjing untuk memakan Ramsay hidup-hidup. Beberapa hari pun berlalu, para Raja Utara berkumpul di aula besar Winterfell. Mereka telah kehilangan banyak dalam perang, tapi kini mereka semua telah menang. Winterfell kembali ke tangan sah mereka, yaitu ke tangan keluarga Stark. Jon berdiri di depan mereka. Dia masih terasa asing. Dia bukan Stark, dia bukan bangsawan. Dia cuma seorang anak haram dari Ned Stark. Tapi Lady Lyanna Mormont berdiri. Kita hanya memiliki satu raja di utara. Suaranya bergema di ruangan dan namanya adalah Jon Snow. Satu persatu para lord lainnya mengikuti. King in the North. Suara itu menggema, menggetarkan dinding batu Winterfell. The King in the North. The King in the North. Dia bukan lagi Jon Snow, si anak haram dari Winterfell, tapi dia kini adalah Raja Winterfell, raja dari segala raja di utara. Saat itu musim dingin semakin menggigit. Jon yang kini telah menjadi raja menerima kabar yang gak bisa diabaikannya. The Lannisters. He was always kind to me, but it's too great a risk. Daenerys Targaryen, ratu dengan 3 naga, telah mendarat di Dragonstone. Dia membutuhkan sekutu dan dia membutuhkan Dragon Glass, satu-satunya senjata yang dapat membunuh White Walker. Maka dengan itu, Jon memutuskan untuk berlayar ke selatan menuju Dragonstone untuk menemui Daenerys Targaryen guna mengumpulkan bahan-bahan Dragon Glass itu untuk dijadikan senjata.
Dan keesokan harinya, gak pakai lama, Jon dan para pelayannya menaiki kapal menuju Dragonstone. Lautan luas membentang di depan mereka. Angin kencang membawa aroma garam dan badai yang akan datang. Dan setelah berhari-hari berlayar, mereka akhirnya tiba. Dragonstone ternyata megah, berdiri di atas tebing berbatu. Ketika Jon menjejakkan kaki, bayangan raksasa melintas di udara. Good. Come. Legenda para naga yang selama ini menjadi dongeng belaka ternyata benar adanya. Dan kemudian dia bertemu dengan Daenerys di singgasana Dragonstone-nya. Stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen. Thank you for traveling so far, my lord. I hope the seas weren't too... Berlututlah, kata sang ratu. Suaranya penuh wibawa, tapi Jon menolak. Dia tidak datang untuk tunduk. Dia datang untuk meminta bantuan melawan ancaman yang lebih besar, yaitu para White Walker yang sedang mendekat dari utara. Tapi Daenerys nggak percaya. Dia melihat dirinya sebagai satu-satunya penguasa yang sah menggantikan almarhum bapaknya. Sementara Jon cuma seorang raja di utara yang keras kepala. Di antara keduanya, ketegangan mulai tumbuh. It's the fastest way to win the war, but you won't do it. Because right now, you and I and Cersei. Tapi perlahan, keduanya mulai memahami satu sama lain. Dan setelah itu, Jon menunjukkan keberadaan Dragon Glass di goa-goa yang ada di Dragonstone, serta lukisan-lukisan terdahulu yang nampaknya menampilkan para White Walker. This is it. All we'll ever need. There were Targaryens or Starks or Lannisters. Against their common enemy. Despite their difference. Daenerys tampaknya kini mulai percaya pada omongan Jon, dan mungkin Jon memang gak berbohong tentang adanya para White Walker ini. Tapi Daenerys masih berambisi untuk menguasai Iron Throne yang ada di King's Landing atau ibu kota di utara itulah. Sementara Jon pun menunggu sembari memikirkan cara agar Daenerys dan sang ratu di King's Landing saat itu bisa percaya dengan ancaman yang akan datang, yaitu para White Walker. Dan gak lama kemudian kabar buruk datang. Berjalan di antara badai salju dan kegelapan, pasukan White Walker semakin mendekat. Jon tahu jika kata-kata saja nggak akan cukup untuk meyakinkan Daenerys dan Cersei. Ya, Cersei, wanita yang di awal film tadi. Dia, setelah perjalanan panjangnya, kini telah menjadi ratu di King's Landing itu. Balik lagi ke Jon untuk meyakinkan Daenerys dan Cersei, maka dia mengumpulkan sekelompok kecil orang, termasuk Tormund, Jorah, Beric, dan The Hound. Mereka akan menyeberangi tembok menuju wilayah kematian. Misi mereka mencari satu White Walker saja yang bisa mereka tangkap sebagai bukti jika ancaman para White Walker ini nyata. Perjalanan pun mereka mulai. Mereka melewati lembah-lembah bersalju, angin dingin menusuk kulit mereka, dan gak lama kemudian di tengah badai bersalju, mereka menemukan White Walker yang akan menyerang. Mereka pun berhasil menangkap dan mengikatnya, tapi keadaan berubah menjadi bencana. Pasukan mayat hidup datang dari segala arah, mengepung mereka di tengah danau membeku. Mereka bertarung mati-matian, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Pedang-pedang mereka pun saling bersahutan, bergerak ke segala arah, kanan, kiri, atas, bawah, maju, mundur untuk menyabet para White Walker ini. Dan saat mereka semua hampir tewas, tiba-tiba Daenerys datang dengan ketiga naganya. Api menyembur di atas es, membakar pasukan kematian dalam kobaran yang menyala. Jon menyaksikan dengan kagum
saat naga-naga itu menghancurkan musuh yang gak bisa dia kalahkan. Tapi The Night King atau para pemimpin White Walker ini mengangkat tombak es, dan yang terjadi naga itu jatuh dan tewas. Dia menyuruh Daenerys pergi dan dia akan bertahan, tapi keajaiban kembali terjadi. Benjen Stark, pamannya yang telah lama menghilang, muncul entah dari mana, dan dengan cepat Benjen memberikan kudanya kepada Jon, memerintahkannya untuk pergi. Udah cepet, gak ada waktu, katanya. Cepet, pergi, kata Benjen. Jon pun gak punya pilihan lain. Dia menunggangi kuda, meninggalkan pamannya di tengah kawanan mayat hidup. Dan beberapa saat kemudian, Jon kini telah kembali lagi. Dia selamat dari para White Walker dengan tubuh yang penuh luka. Esok hari pun tiba. Jon kini sudah terbangun. Dia sudah berada di dalam kapal. Tubuhnya penuh luka. Dan Daenerys duduk di sisinya. Wajahnya penuh kelelahan dan kesedihan. Dia telah kehilangan naganya. Tapi untuk pertama kalinya, dia sudah sadar jika perang yang sesungguhnya adalah melawan para White Walker. Daenerys pun mengambil tangan Jon. Aku percaya kok sama kamu, Jon, ucapnya. Dan saat itu sesuatu berubah. Gak ada lagi kebanggaan, gak ada lagi perselisihan. Jon Snow mau berlutut kepada Daenerys asalkan Daenerys mau membantunya untuk melawan para White Walker. Dan kini White Walker yang telah mereka tangkap akan mereka bawa ke King's Landing untuk meyakinkan Cersei dan para pelayannya. Dan sesampainya di sana, mereka langsung menunjukkan bukti White Walker itu kepada Cersei. That's all. This is serious. Ratu itu terguncang, tapi tetap penuh intrik dan tipu daya. Jon pun menegaskan jika seluruh kerajaan di Westeros harus bersatu atau mereka akan mati oleh para White Walker. Gak ada waktu untuk gengsi-gengsian, gak ada waktu untuk saling memperebutkan tahta. Mereka semua harus bersatu melawan para White Walker ini. Lalu Jon menunjukkan bagaimana Dragon Glass yang telah dia kumpulkan bisa membunuh para White Walker ini. With Dragon Glass. Dan akhirnya setelah melihat semua bukti itu, Cersei akhirnya percaya dan setuju. Dia akan mengirimkan semua pasukannya ke Winterfell untuk melawan para White Walker yang semakin mendekat. Dan sementara itu, mereka nggak menyadari nasib besar yang menunggu mereka. Dari kejauhan, Night King menatap dengan mata biru dinginnya. Dengan naga tadi yang telah mati, dia bangkitkan kembali dan bersiap menghancurkan dunia. Beberapa hari pun berlalu. Kini pasukan dari berbagai kerajaan telah berkumpul menjadi satu, mengesampingkan ego mereka demi bersatu melawan para White Walker. Malam itu angin dingin menusuk, membawa bisikan kematian dari utara. Di atas benteng Winterfell, Jon berdiri menatap kegelapan yang membentang di luar tembok. Pasukan telah bersiap, barisan onsulit berdiri tegak. Para Dothraki menggenggam senjata dan para kesatria utara merapatkan genggaman pada pedang mereka. Malam itu bukan sekedar pertempuran, melainkan malam itu adalah malam yang menentukan mereka. Apakah ini akhir atau awal dari segalanya? Di barisan depan, si Jorah memimpin para Dothraki. Wajahnya tegar meski maut sudah di depan mata. Lalu trompet panjang terdengar. Kegelapan mulai bergerak. Para White Walker datang.
Jon dan Daenerys melayang di atas langit dengan naga, mencoba mencari Night King atau pemimpin para White Walker. Sementara di bawah, Winterfell menjadi neraka. Gelombang pertama pasukan mati menghantam Dothraki, dan dalam hitungan detik, api di pedang mereka padam. Teriakan menggema, tapi kemudian hanya ada kesunyian. Jon menyaksikan dari atas, rahangnya mengeras. Mereka kalah jumlah, mereka kalah segalanya. Daenerys dan naganya bertarung dengan naga yang sudah dikendarai oleh Night King. Cakar dan gigi saling merobek. Api dan es bertabrakan dalam perang yang gak akan pernah diceritakan dalam buku sejarah. Dan di bawah, mereka bahu-membahu melawan gelombang tak berujung, dan Tormund berteriak liar, membelah mayat hidup dengan kapaknya. Lalu trompet berbunyi lagi. Night King yang lain telah tiba. Matanya membeku dalam kebencian. Dan tangannya perlahan terangkat. Mayat-mayat di sekitarnya mulai bangkit kembali. Gak ada harapan. Pasukan musuh semakin banyak. Jon berlari menuju Night King. Pedang Longclaw terangkat tinggi. Tapi sebelum dia bisa mendekat, sementara itu, di hadapan pohon dewa, Bran yang sudah lumpuh duduk tenang dan menunggu. Theon berdiri di depannya, tombaknya siap di genggamannya dan siap membela Bran. Lalu dari kegelapan, Night King datang. Gak pakai lama, Theon pun langsung menyerang. Tapi apa daya, dia pun langsung tersungkur dan tewas. Saat Night King itu mendekati Bran, tiba-tiba Arya Stark bagaikan angin malam. Dia melompat ke arah Night King. Seketika Night King itu hancur menjadi pecahan es, dan seluruh pasukan kematian juga runtuh ke tanah, hancur juga. Sunyi, perang telah usai. Alhamdulillah. Dan hari itu, para sahabat dan rekan-rekan yang telah gugur dikremasi dengan layak. Dan setelah semua itu berakhir, di dalam kastil Winterfell, Daenerys menagih janji kepada Jon Snow. Daenerys dan pasukannya sudah membantu Jon dalam menghadapi para White Walker. Sekarang tinggal giliran Winterfell dan Jon Snow yang akan membantu Daenerys untuk membumi hanguskan King's Landing dan merebut tahta Iron Throne. Dan tanpa pilihan lain, Jon pun mau membantunya. Dan besok juga mereka harus kembali berperang lagi tanpa ada waktu istirahat. Gila sekali. Dua pasukan kerajaan gabungan ini berlayar menuju King's Landing. Dan sesampainya di sana, di depan gerbang King's Landing, Jon mengungkapkan jika pasukan King's Landing harus segera menyerahkan diri atau mati. Jon sebenarnya di sini nggak ingin melukai mereka semua. Dia juga terpaksa membantu Daenerys. Tapi pasukan King's Landing nggak mau menyerah. Dan kemudian sang naga mengaum beserta Daenerys, menyemburkan api yang melahap segalanya. Tembok-tembok batu raksasa runtuh, rumah-rumah rakyat jelata berubah menjadi abu, dan jeritan orang-orang menggema di mana-mana. Daenerys telah memutuskan, ia nggak berhenti setelah lonceng berbunyi. Nggak peduli
Jika pasukan King's Landing telah menyerah, dia memilih membakar kota ini hingga nggak tersisa apapun. Defend their queen to the last man. Yes, Your Grace. The Red Keeper's never fallen. Sementara si Jon sedang menatap para pasukan Daenerys yang tengah membantai pasukan King's Landing yang gak bersenjata. Dia melihat mereka menghunus tombaknya, menebas prajurit yang telah berlutut menyerah. Ini bukan perang, ini pembantaian. Abu masih melayang di udara. Jon berjalan melewati lorong istana yang hancur. Dia melihat Tyrion Lannister yang kini menjadi tangan kanan sang Ratu Daenerys. Wajahnya pucat, matanya merah. Ratu kita, suara Tyrion dengan dingin, nyaris tanpa emosi. Baru saja membantai ribuan orang gak bersalah. Jon tidak membalas. Tyrion mendekat, suaranya lebih pelan, lebih menusuk. Jika kau benar-benar mencintainya, kau harus menghentikannya, ujar Tyrion. Jon menolak percaya, menolak menerima bahwa wanita yang dia cintai kini berubah menjadi tirani. Tapi dalam hatinya, dia tahu jika Tyrion memanglah benar, gak ada pilihan lain. Dan Tyrion pun terus melangkah ke dalam puing-puing kerajaan yang sudah runtuh. Dia menemukan Jaime Lannister atau kakaknya dan Cersei Lannister, kakaknya juga, telah runtuh, mati, tertimbun oleh puing-puing bangunan kerajaan. Kini King's Landing pun berserta ratu mereka yang kejam telah kalah telak. Jon menemui Daenerys di ruang tahta Iron Throne. Dia berdiri di depan Iron Throne, matanya berbinar seolah telah mencapai segalanya. Jon pun melangkah mendekat. Daenerys tersenyum padanya, percaya bahwa Jon ada di sisinya. Tapi Jon pun meraih pinggangnya, menariknya ke dalam pelukannya. Dia pun berbisik lirih di telinganya, "Kaulah ratuku, kau permaisuriku, maafin aku sayangku." Lalu Jon menusukkan belatinya ke jantung Daenerys. Daenerys pun tewas di tempat. Sang naga pun datang, mengaum dengan penuh luka. Mata emasnya menyala, penuh amarah dan kehilangan. Jon cuma berdiri diam, menunggu api membakarnya hidup-hidup. Tapi sang naga tidak melakukannya. Sang naga menghancurkan Iron Throne dengan nafas berapinya. Singgasana yang telah mengutuk Westeros dengan perang dan pengkhianatan selama berabad-abad meleleh menjadi besi cair, hilang selamanya. Kemudian sang naga membawa terbang tubuh Daenerys, meninggalkan Jon sendirian di antara abu dan kehancuran. Jon tahu dia harus terpaksa melakukan ini karena jika Daenerys masih hidup dan akan menguasai seluruh Westeros, maka pembantaian yang sama akan terus berulang kali terjadi. Jon pun ditangkap oleh pasukan Daenerys, diseret ke dalam sel, dan minggu-minggu pun berlalu. King's Landing kini tanpa raja atau tanpa ratu. Para penguasa Westeros sedang berkumpul untuk memutuskan nasib Jon. Dan berhubung King's Landing saat itu nggak ada raja atau ratu, Bran Stark yang dulunya adalah anak nakal dan suka memanjat, kini telah lumpuh menjadi nggak bisa berjalan. Tapi dia kini terpilih sebagai sang raja dari segala raja. Dia menjabat sebagai raja di King's Landing. Why do you think I came all this way? I. All hail Bran the Broken. First. All hail
Dan sementara itu, bagaimanakah nasib si Jon? Para bangsawan berdebat, sebagian ingin Jon dihukum mati, sebagian lain ingin membebaskannya, dan akhirnya keputusan dibuat. Jon Snow nggak akan mati, tapi dia juga nggak akan hidup sebagai orang bebas. Dia diasingkan kembali ke Night's Watch selamanya. Dan beberapa hari kemudian, Jon menaiki kudanya, melangkah menuju utara sekali lagi. Saat dia tiba di Castle Black, di gerbang, dia melihat Tormund menunggunya. "Aku tahu kau akan kembali," ucapnya sambil bangga. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, dia merasa sedikit lebih ringan. Di balik tembok, hutan luas membentang. Di sanalah dunia yang sebenarnya, tempat di mana dia nggak perlu menjadi raja, komandan atau pahlawan. Dan Jon membuka gerbang dan melangkah pergi bersama para Welding. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak lagi terikat oleh perang, tahta atau gelar. Jon Snow akhirnya bebas. Berakhirlah kisah perjalanan Jon Snow dalam serial Game of Thrones ini. Dan dengan demikian, film pun berakhir. Dan terima kasih buat semuanya yang udah mengikuti dari awal hingga akhir. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.